Hai, sebelumnya aku mau minta maaf ke teman-teman karena aku menghilang cukup lama. Karena belakangan ini tuh banyak banget kegiatan. Ya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Pokoknya ada. So, di part sebelumnya kita udah fokus bikin pondasi shader. Mulai dari tekstur koordinat, mapping, dan cara mengontrol arah shading. Kalau kalian belum nonton part pertama yang thumbnailnya kayak gini, kalian bisa lihat dulu deh, biar kalian paham apa yang kita mulai dari awal. Jadi sekarang kita bisa masuk ke bagian yang bikin header kita makin kelihatan ciamik pol, yaitu shadow. Nah, shadow ini jadi bagian yang penting untuk memunculkan karakter stylish yang kita cari. Kalau kita ingat-ingat, stylize atau arcane style yang bikin semua itu terlihat menarik dan unik, selain tekstur ya, adalah pencahayaan yang dramatis. Hal ini membuat shadow dan lighting sangat penting, yang membuat setiap scene di Arcane terlihat dramatis dan serius. Jadi kita harus siapin pondasi yang kuat, biar hasil yang diciptain seperti yang kita inginkan. Kalian bisa lihat, kalau kita bandingin, model yang sama ini bisa kerasa sangat berbeda, cuma karena cara shadow-nya. Jadi, let's to make. Nah, sebelum kita ke fake shadow, kita bisa kembali lagi di bagian notutan ini yang ada di part sebelumnya. Nah, di saat aku pas itu setelah upload dan aku coba ngotak-ngatik, aku nemuin hal baru nih. Jadi, ini aku jelasin ada beberapa yang kita tambahin nih biar hasil yang sebelumnya tuh bisa lebih bagus. Nah, kita di bagian sini aku nambahin subtract, scale, dan add, dan geometry. Nah, ini kalau kalian bertanya ini fungsinya buat apa? Ini buat mengatur. Kita coba ya, kita pencet Ctrl Shift. Nah, kalau ini kan nggak kelihatan nih. Kita mencoba otak-atik di bagian sininya. Yaitu bagian kontrasnya teman-teman. Jadi kayak mengatur tebal tipisnya gitu. Dan untuk yang scale ini buat terang gelapnya, yang berfungsi untuk mengatur nih, ini tebal atau tipis, jadi kayak ini. Kalau di note ya, jadi kayak gini. Kalau di note dia tuh lebih kelihatan kalau di note teman-teman. Nah, kalau udah nemu kayak gini, kita bisa kita redo dulu. Nah, kita tambahin. Kalau di episode sebelumnya tuh nggak ada gradient, kalian tambah gradient buat hasil yang lebih smooth. Terus habis itu yang bagian sini aku kurangin beberapa. Jadi aku cuma nambahin voronoi dan noise. Kita main di sini. Ditambahin color ramp juga. The gradient seperti biasa kita taruh di mix ini. Nah, yang di bagian bawah ini tambahan teman-teman. Jadi yang bagian bawah ini tuh fungsinya buat nambahin efek random, efek acak tapi tetap ada polanya teman-teman. Jadi kita bisa ambil di sini. Nah, kalau kalian lihat ini kan kayak ada wave ya. Ini aku pakai wave modifier. Aku Ctrl T jadinya keluarnya tekstur koordinat. Kita bisa pindah ke objek bentar, sorry. Nah, kita bisa di sini tekstur koordinat, mapping, terus kasih wave tekstur, kita tarik ke subtract, scale, dan add kayak yang tadi di atas ini. Nah, habis itu kita bisa di bagian noise texture ini buat nambahin efek ini. Jadi ini fungsi banget. Nah, jadi bikin efek berlapisnya. Ini buat kita seperti biasa color ramp untuk mengatur kontras, ini penting banget ya di stylus. Nah, terus habis itu kita taruh di mix. Nah, tapi ini taruhnya nggak di mix ini tuh kita nggak naruh di A atau B, tapi kita taruh di vector teman-teman. Nah, habis itu hasilnya tuh jadi kayak gini. Ini akan lebih kelihatan kalau kita tuh kasih warna teman-teman. Tapi itu akan jadi step terakhir kita nanti. Nah, sini kalau kalian lihat tuh kayak ada efek wave-nya. Kita bisa gedein aja biar kalau nggak kelihatan. Nah, kita gedein. Nah, jadi kayak nggak terlalu boring. Kalau kalian bisa lihat dikit teman-teman. Kita atur ininya biar bisa kelihatan. Jadi, kenapa harus ditaruh ke vector? Itu fungsinya biar node ini dan node ini kita panggil aja nih node A dan node B. Jadi, kalau kita tambahkan ditaruh ke faktor, itu jadinya wave tekstur ini kan hitam putih nih kalau kita lihat ya. Nah,
itu bisa jadi indikator buat yang hitam ini adalah bagiannya node A, sedangkan yang putih adalah bagiannya node B. Jadi kayak gitu teman-teman ya, gunanya kita taruh ke faktor. Jadi ini kayak kalian bisa otak-atik, ini mungkin kurang gede. Bentar, salah, harusnya ke sini. Ini kurang gede, jadi kita coba cari yang pas dulu teman-teman ya. Ini kan jadi feel even better lah ya kan, more better. Jadi kalau kalian merasa kurang, feel free ya buat kalian otak-atik sendiri. Jadi bisa kayak ditambahin itu, ditambahin ini gitu. Kalau kalian tuh merasa kurang. Oke, kalau kita udah nemu, udah ngikutin yang ini udah selesai, kita bisa next ke bikin fake shadow. Oh ya, sebelum kita bikin fake shadow, kita bisa kategorikan seperti ini dulu. Biar nggak berantakan, kita pencet Ctrl P. Oh sorry, salah teman-teman. Kita pencet Ctrl P. Shift P. Kita geser. Nah, jadi kan ini biar kan kita ke kategori biar nggak berantakan nanti. Soalnya lumayan banyak node-nya ke depannya teman-teman. Jadi kita bisa ke sini klik kanan, kita rename atau F2. Kita tulis aja ini adalah tekstur koordinat. Nah, udah nih, kita tambah tekstur koordinat. Sekarang waktunya kita bikin fake shadow-nya. Nah, kita pertama yang kita tambahin tuh sini kita bisa nambahin tekstur koordinat. Tekstur koordinat kita tambahin di sini teman-teman ya. Terus habis itu kita tambahin tekstur koordinat, kita tarik yang objek. Nah, terus habis itu kita tambahkan di sini separate XYZ. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini buat membedakan bayangan ini kita mau taruh kemana gitu teman-teman ya. Kayak memisahkan gitu. Lalu kita tarik yang Z. Terus kita tambahkan subtract. Yang ini benar yang warna biru muda teman-teman ya. Terus kita bisa nambahin kita kasih node multiply biar hasilnya itu enggak kita cari multiply yang ini kayaknya. Nah yang ini biar nanti hasilnya itu enggak terlalu kelihatan atau enggak terlalu kontras, jadi kayak menyatu gitu. Terus habis itu kita tambahin ini lagi, kita tambahin rem biasa buat pengatur. Nah ini udah jadi ini sebenarnya. Terus kita biar kelihatan hasilnya kita tambahin mix lagi di sini. Terus kita tambahin di sininya. Terus kita gantiin ini ke darken, teman-teman. Enggak butuh waktu yang lama. Nah, sini kalau kalian lihat ini masih gelap semua. Nah, itu di situ kita mainin ininya, teman-teman. Kita main value-nya. Nah, ini kan nggak begitu kelihatan ya. Kita bisa ganti ini ke konstan biar kelihatan ininya tuh terlalu kontras, jadi kita bisa kelihatan nih ini udah pas apa belum nih, ya kan. Kita cek nih, kita atur lagi di sininya. Oh masih kelihatan smooth di sini. Kita coba ketik lagi. Nah, ini masih belum kelihatan, teman-teman. Kita coba putar di bagian sininya. Masih nggak kelihatan, teman-teman. Kita coba
Nah, kalau masih belum kelihatan, kita coba atur di bagian vektornya. Kita coba ini harusnya udah kelihatan sih. Oh, oke. Nah, ini bagian bawah itu adalah bagian shadow-nya, sedangkan yang di bagian atasnya itu bagian yang lebih terang. Nah, kita tinggal pindahin ini ke ease untuk hasil yang lebih smooth. Kita tunggu bentar. Nah, ini nggak begitu kelihatan, kita coba turunin ininya, faktornya. Biar gitu kelihatan. Nah, kita tinggal naikin kontras. Jadi kita bisa giniin dulu. Dan kita shift P. Kita pencet ininya dulu dan F2. Kita kasih nama fake shadow. Ya, kita enter. Tada, udah jadi teman-teman, ini fake shadow untuk sementara. Nah, lebih dramatis kan? Kalau dibandingin dengan part sebelumnya, sekarang meja kesayangan kita bisa kelihatan lebih dapat di volume dan bentuk objeknya. Walaupun kita belum menambahkan outline atau detail-detail lainnya loh. Untuk saat ini, bagian utama dari shader sudah mulai kebentuk. Di next part, kita bisa masuk ke tahap finishing. Kita akan menambahkan beberapa detail-detail kecil seperti outline tipis, variasi warna, dan beberapa sentuhan supaya tampilannya terasa lebih hidup. Jadi di sini dulu, it's not what you go through, it's how you get through it. And who do you wanna be when the job is done. Jadi jangan lupa like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, and bye-bye.